Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Dan kali ini kita membahas tentang jenis usaha bidang jasa. Apa itu usaha bidang jasa? Yuk kita pelajari sama-sama. Usaha bidang jasa adalah jenis usaha yang menjual jasa seperti tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu, yang mana kita akan dibayar sesuai dengan jasa yang telah kita lakukan. Ada begitu banyak usaha bidang jasa di lingkungan kita. Salah satunya adalah perbankan. Perbankan ini bergerak dalam bidang keuangan. Jika kita memiliki uang dan kita simpan di bank, kita akan memperoleh jasa dari bank berupa bunga. Bukan bunga mawar, bukan bunga melati loh ya. Tapi uang kita akan bertambah karena mendapat jasa dari bank yang disebut bunga tadi. Ya, ada banyak bank yang ada di Indonesia ini. Di antaranya ada Bank Negara Indonesia, BNI, ada Mandiri, ada BCA yang disebut Bank Sentral Asia. Juga ada usaha bidang kesehatan, di mana kita akan dilayani dengan kesehatan kita. Nah, di setiap puskesmas, di setiap kecamatan biasanya ada puskesmas. Kemudian kalau kita sakit, kita datang ke puskesmas tersebut. Ya, kita akan dilayani. Tentu saja kita dengan membayar ya, di situ sudah ditentukan. Rumah sakit juga bergerak dalam bidang kesehatan. Juga ada praktek dokter bersama. Di situ banyak terdapat dokter-dokter yang menangani kesehatan kita. Ya, ada juga yang bergerak dalam bidang hukum. Jika kita membutuhkan pengacara, ya, pengacara itu akan mendapat jasa dari kita karena dia memenangkan perkara hukum kita. Tetapi ada juga kalau tidak memakai pengacara, kita juga bisa meminta bantuan hukum. Yang keempat adalah asuransi. Asuransi ini juga menawarkan jasa pada kita. Misalnya asuransi kendaraan bermotor. Jika kendaraan kita terjadi kecelakaan dan rusak, maka yang menanggung kerusakan mobil kita itu adalah asuransi. Bukan kita membayar lagi, tapi kita sudah membayar pada asuransi tersebut dan asuransi tersebut melayani apa yang kita inginkan. Kemudian juga ada asuransi nelayan. Asuransi nelayan ini juga memberikan jasanya pada nelayan jika terjadi sesuatu pada nelayan tersebut, misalnya kapalnya rusak atau terjadi sampai nelayan itu meninggal, maka asuransi akan membayar ganti ruginya. Ada juga asuransi pertanian, ada BPJS kesehatan, ya. Lalu ada juga jenis usaha jasa pariwisata. Kalau kita akan pergi kemana, kita akan ditunjukkan, ya, panorama-panorama yang indah, tempat-tempat yang perlu kita kunjungi akan ditunjukkan oleh jasa pariwisata itu. Hal-hal penting tentang usaha bidang jasa pariwisata adalah: satu, jasa diberikan kepada konsumen, wisatawan domestik dan mancanegara. Ya, kalau domestik itu dalam negeri, mancanegara itu luar negeri. Objek jasa yang ditawarkan biasanya adalah potensi panorama alam Indonesia yang elok dan indah. Ini kalau di Indonesia ya, karena Indonesia banyak sekali memang panorama-panorama yang indah-indah. Ya, panorama alam terutama pantainya ya, itu sangat indah sekali.
biasanya ditawarkan pada wisatawan-wisatawan yang akan mengunjungi Indonesia. Kemudian juga ada beragam objek wisata flora dan fauna. Ya, flora itu bermacam-macam tumbuhan, sedangkan fauna itu bermacam-macam binatang. Kemudian objek wisata budaya. Nah, kesenian daerah yang ditonjolkan, upacara adat dan keraton serta candi. Juga Indonesia menonjolkan aspek budaya yang beragam. Ya, budaya Indonesia ini sangat banyak dan banyak sekali ragamnya. Ya, bisa dipelajari oleh wisatawan mancanegara. Biasanya wisatawan mancanegara ini sangat suka dengan budaya Indonesia. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Apa saja itu? Pertama adalah pengelola jasa penginapan. Karena para wisatawan ini pasti membutuhkan penginapan ya. Bisa hotel, bisa wisma, dan juga bisa losmen. Usaha penjualan souvenir atau cenderamata ya. Jadi para wisatawan kalau ingin membeli oleh-oleh bisa membeli souvenir atau cenderamata untuk oleh-oleh. Kemana dia pergi? Ya akan tunjukkan ini loh ya. Saya dari Bali. Ciri khas Bali apa? Ya, dia dapat membeli oleh-oleh untuk orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian usaha pemandu wisata atau tour guide. Jadi kalau kita mengikuti tour, ya, maka pemandu wisata ini menawarkan jasanya pada wisatawan. Dia akan menerangkan, menjelaskan, ya, latar belakang monumen ini berdiri, misalnya, ya, gedung-gedung nasional, ya. Kemudian misalnya candi juga akan dijelaskan oleh pemandu wisata atau guide. Tentu saja penawaran jasanya ini kita akan membayarnya sesuai dengan jasa yang dia berikan. Dan juga ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Jadi kalau kita akan pergi ke mancanegara, ke luar negeri, kita bisa menggunakan travel atau tour. Ya, di sana kita sudah tidak usah repot-repot lagi mencari penginapan, mencari tempat wisata yang perlu kita kunjungi, tapi tour dan travel inilah yang mengurusi semuanya. Jadi dia berjasa untuk mengurusi pariwisata, untuk mengunjungi suatu tempat yang kita butuhkan. Nah, anak-anak, inilah yang sudah Bu Meti terangkan hari ini, usaha bidang jasa. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik, sehat selalu, dan tetap semangat belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.